Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rosa dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 4 di Universitas Ibrahimi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas sedikit tentang ilmu falak itu sendiri, baik dari segi pengertian ilmu falak itu sendiri, baik dari segi bahasa maupun istilah. Yang kedua, yakni perbedaan antara ilmu astronomi dan astrologi. Yang ketiga, dari sejarah singkat dari ilmu falak itu sendiri. Yang terakhir, hikmah kita belajar dari ilmu falak itu sendiri. Yang pertama, yakni pengertian dari ilmu falak. Ilmu falak dari segi bahasa berasal dari bahasa Arab, yakni falakun yang mempunyai arti edar atau orbit, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 33 yang berbunyi, artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya pada garis edarnya. Selanjutnya, yakni secara istilah, ilmu falak adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk benda-benda langit, baik dari segi bentuk, ukuran, keadaan fisik, posisi, pergerakan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yakni perbedaan antara ilmu astronomi dan astrologi. Ilmu astronomi adalah ilmu yang mempelajari secara umum tentang benda-benda langit, meliputi astrometri, astromekanika, astrofisika, dan kosmogoni. Sedangkan ilmu astrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk benda langit, baik dari segi bentuk, pergerakan, yang seringkali dikaitkan dengan peramalan-peramalan atau nasib di permukaan bumi, yang dalam istilah kitab yang disebut dengan ilmu nujum. Selanjutnya, yakni sejarah singkat dari ilmu falak itu sendiri. Ilmu falak sebelum peradaban Islam, pada saat itu manusia pada umumnya mengenal kosmos atau alam semesta ini dari apa yang mereka lihat, dan seringkali juga mereka menambahkan dengan macam-macam tahayul yang bersifat fantastis. Pandangan mereka bahwa bumi yang kita tempati ini adalah merupakan pusat dari alam semesta. Pada saat itu, ada dua para ilmuwan, yakni Aristoteles dan Claudius Ptolemaeus. Selanjutnya, ilmu falak pada peradaban Islam pada saat itu, pada tahun 773, ada seorang pengembala dari India yang menyerahkan sebuah buku data astronomis yang berjudul Siddhan atau Siddhanta, yang diberikan kepada kerajaan Islam di Baghdad oleh Jabari al-Mansur. Pada saat itu diperintahkan untuk menerjemahkan buku tersebut ke dalam bahasa Arab, yang perintah itu dilakukan oleh Muhammad bin Ibrahim al-Farizi, yang sebagaimana dikenal sebagai ahli ilmu falak pertama di Islam. Selanjutnya, ilmu falak pada peradaban Eropa. Pada saat itu, masa keemasan dari umat Islam tidak berlaku lama karena disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah disebabkannya umat Islam kembali ke fase keterbelakangannya karena disebabkan oleh pemikiran Islam kolot pada saat itu yang mengatakan bahwa perkembangan filsafat pada saat itu menjerumuskan ke dalam kemurtadan. Selanjutnya, yakni ilmu falak di Indonesia. Pada awal perkembangan ilmu falak di Indonesia, semenjak ada penanggalan Hindu dan penanggalan Islam, khususnya di tanah Jawa, dan adanya perbedaan dari kedua penanggalan tersebut menjadikannya sebagai penanggalan Jawa Islam oleh Sultan Agung. Sebelumnya, Indonesia sudah mengenal ilmu falak. Seiring dengan kembalinya ulama muda ke Indonesia yang bermukim di kota Mekah pada awal abad ke-20 Masehi, yang menyebabkan tumbuh dan berkembangnya ilmu falak di Indonesia. Selanjutnya, ilmu falak pada perkembangan baru. Pada sekitar tahun 1930-an,
muncul ahli ilmu falak yang berasal dari Jombang, Jawa Timur, yakni Kiai Muhammad Maksum bin Ali Al-Maksumbangi Al-Jawi. Di samping itu juga ada seorang ahli ilmu falak yang muncul pada saat itu yang terkenal di daerah Jawa, yakni Kiai Zubair Umar Al-Jailani yang berasal dari Bojonegoro. Ilmu falak perkembangan kontemporer. Di dalam buku-buku dan kitab-kitab ilmu falak, kita sering menjumpai nama Sa'aduddin di Jambi. Adapun karya-karya beliau yakni Waktu dan Jadwal yang diterbitkan oleh Tinta Emas pada tahun 1952. Yang kedua yakni Arah Kiblat diterbitkan oleh Tinta Emas pada tahun 1956. Selanjutnya yakni hikmah kita belajar dari ilmu falak itu sendiri. Hikmah kita belajar dari ilmu falak atau ilmu hisab, kita bisa memastikan kapan awal dan akhir waktu sholat, kapan awal dari akhir dan akhir dari bulan puasa, dan kita juga bisa mengetahui kapan terjadinya gerhana matahari maupun gerhana bulan yang akan datang. Dengan demikian juga hikmah kita belajar dari ilmu falak itu sendiri dapat menumbuhkan keyakinan kita dalam melakukan ibadah dengan khusyuk. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik hamba Allah adalah mereka yang selalu memperhatikan matahari dan bulan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tabrani. Baiklah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf bila ada kata atau pengucapan yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.